Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Nas al-Wasiti bahwa ia berkata, aku mendengar Abu Raja al-Atoridi berkata dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada seorang badui mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, telah sampai kepadaku wahai Rasulullah bahwa Anda mengatakan kalau dari sholat Jumat 1 sampai sholat Jumat berikutnya dan dari sholat 1 sampai sholat berikutnya adalah pelebur dosa-dosa di waktu antaranya bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Kemudian beliau menambahkan dan berkata, mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa dan berjalan menuju sholat Jumat adalah pelebur dosa. Setiap langkah dari berjalan menujunya adalah seukuran amal selama 20 tahun. Ketika seseorang telah selesai dari sholat Jumat, maka ia dibalas dengan amal 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu istimewanya pahala-pahala yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Ada suatu kisah yang menarik tentang hari Jumat, yakni pada zaman Malik bin Dinar, ada dua bersaudara kakak beradik yang berkepercayaan Majusi. Mereka berdua menyembah api. Si kakak telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan si adik telah menyembahnya selama 35 tahun. Si adik berkata, kakak, kemarilah. Mari kita coba apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita atau membakar kita sebagaimana api membakar benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Kalau api memuliakan kita, maka kita tetap akan menyembahnya. Tetapi apabila api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi. Si kakak pun menjawab, baiklah, aku setuju. Kemudian si kakak dan si adik menyalakan api. Kakak, kamu dulu yang meletakkan tangan di atas api atau aku dulu? Tanya si adik. Kamu dulu saja, jawab si kakak. Kemudian si adik pun meletakkan tangannya di atas api dan ternyata api membakar jari-jarinya. Ia pun berteriak sangat keras. Si adik kesakitan sambil segera menjauhkan tangannya dari atas api tersebut. Hei api, aku telah menyembahmu selama 30 tahun dan kamu telah membuatku sakit terbakar, seru si adik. Si adik melanjutkan, hei kakak, mari kita menyembah Tuhan yang Esa, yang apabila kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama misalnya 500 tahun, maka dia akan mengampuni dan memaafkan kita dengan kita melakukan ketaatan sebentar saja dan meminta ampunan sekali saja. Kemudian si kakak setuju dengan ajakan si adik tersebut. Si adik berkata, kakak, mari kita pergi menemui seorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus dan mengajari kita agama Islam. Setelah itu mereka bersama-sama sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar menuntun mereka masuk Islam. Kemudian mereka pergi menuju Malik bin Dinar dan menemuinya. Setelah sampai di tempat Malik bin Dinar berada, mereka mendapatinya tengah berada di dataran Basro, sedang berada di perkumpulan orang-orang sambil memberikan nasihat kepada mereka. Banyak sekali orang-orang yang berkumpul di majelis nasihatnya. Ketika si kakak dan si adik melihat Malik bin Dinar, si kakak berkata kepada si adik, aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan masuk Islam karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Andai aku masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga dan para tetanggaku akan mencelaku. Menyembah api lebih baik bagiku daripada menerima celaan mereka. Jangan kakak, celaan mereka bisa hilang, tetapi menyembah api tidak bisa hilang, pinta si adik. Tetapi si kakak tetap saja tidak memperdulikan omongan si adik. Ya sudah, kembali sana dengan kepercayaanmu menyembah api. Kamu adalah orang yang celaka dari anak dari orang celaka pula. Sungguh orang yang celaka di dunia dan akhirat, kata si adik kepada si kakak. Kemudian si kakak kembali tidak jadi menemui Malik bin Dinar dan tidak jadi masuk Islam. Sementara itu si adik bersama istri dan anak-anaknya mendatangi Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul bersama orang-orang. Mereka duduk hingga Malik bin Dinar selesai dari pengajiannya. Kemudian si adik itu berdiri dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar menuntun dirinya dan keluarganya untuk masuk Islam. Mendengar permintaannya, Malik bin Dinar pun menuntunnya dan keluarganya masuk Islam. Akhirnya mereka semua masuk Islam. Orang-orang pun menangis karena sangat senang dan terharu. Setelah si adik beserta keluarganya masuk agama Islam, ia pun berpamitan kepada Malik bin Dinar untuk pulang.
seseorang, ia akan melakukan aktivitas kehidupan yang baru dan penuh kebahagiaan. Namun, dalam kenyataannya, kehidupan yang ia jalani tak sesuai apa yang ia bayangkan. Banyak cobaan, rintangan yang ia hadapi. Apakah si adik itu mampu melewati cobaan-cobaan yang datang? Apakah si adik mampu melewati rintangan-rintangan yang menghadang di depan? Tunggu kisah lanjutannya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa pada perjumpaan kita kali ini. Terus dukung channel ini dengan klik like and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.